Oke, kita masuk kembali melanjutkan materi mengenai yin dan yang. Pada kali ini kita akan melanjutkan mengenai penerapan 4 prinsip teori yin dan yang di dalam TCM. Nah, ini ada suatu prinsip dan catatan yang sangat penting. Jadi, semua tanda dan gejala di dalam TCM itu dapat direduksi atau disederhanakan atau dikelompokkan, dikategorikan kepada karakter dasar elemen yin atau yang. Jadi semua yang terjadi di dalam tubuh kita, baik tanda-tanda dan gejala klinis itu semuanya dapat dikategorikan baik masuk ke dalam kategori yin ataupun masuk ke dalam kategori yang. Jadi sangat penting untuk memahami teori yin yang ini supaya nantinya dalam praktek klinis, terutama diagnosa dan pengobatan itu sangat eh, memudahkan dan sangat membantu tentunya sebelum masuk ke dalam teori-teori yang lainnya. Karena masih banyak teori lainnya yang mendukung di dalam pengobatan Tiongkok ini. Kita masuk ke dalam eh, tabel pertentangan yin dan yang. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya bahwa api itu dikategorikan ke dalam yang karena dia renggang, dia panas, sedangkan kalau air karena dia lebih padat, lebih material dan sifatnya dingin, maka dikategorikan ke dalam yin. Nah, ini kita mulai masuk ke dalam uh, contoh klinisnya. Ketika seorang klien atau pasien itu gelisah, seseorang itu gelisah, itu dimasukkan ke dalam yang. Banyak bergerak itu dimasukkan ke dalam yang. Sedangkan kalau pasien atau klien tersebut lebih tenang, lebih tidak banyak bergerak, lebih eh, dapat mengontrol gerakan, itu dimasukkan ke dalam kategori yin. Sedangkan kalau kering itu dalam kategori yang dan basah masuk ke dalam kategori yin. Kegairahan, bergairah itu dimasukkan ke kategori yang, sedangkan kelesuan, lesu, lemah, lemas itu dikategorikan dalam yin. Cepat itu masuk ke dalam yang, sedangkan lambat itu masuk ke dalam yin. Tidak substansial itu seperti yang sudah kita pelajari masuk ke dalam yang. Tidak terlalu berbentuk fisik, lebih renggang, itu adalah yang. Sedangkan yang substansial, yang membentuk fisik padat, itu dikategorikan kepada yin. Keras itu yang, lembut itu yin, perubahan bentuk itu dikategorikan sebagai yang, sedangkan eh, pengawetan dan pemeliharaan sesuatu yang disimpan itu adalah yin. Kita bahas satu persatu dari tadi yang tabel telah kita amati bersama. Kita masuk ke dalam api dan juga air di dalam tubuh manusia. Jadi dalam tubuh manusia itu terdapat unsur api maupun unsur air. Yang keduanya itu harus selalu seimbang supaya manusia itu dapat menjadi sehat, kesehatan menjadi terjaga secara fisiologis, secara normal. Itu harus terjadi sebuah keseimbangan antara api dan air di dalam tubuh manusia. Api itu kategorinya yang kita akan bahas adalah api fisiologis, yaitu api gerbang vitalitas atau yang biasa disebut sebagai Mingmen. Mingmen itu adalah suatu api di antara dua ginjal, atau ada yang menggambarkan di dalam Du 4. Dalam Du 4 itu lurus dengan pusar, tapi di bagian belakang tubuh. Nah, ini berasal dari ginjal. Api itu membantu jantung
dalam menampung pikiran. Jadi untuk menampung pikiran dalam TCM itu adalah jantung. Di dalam jantung dan dibantu oleh api fisiologis. Kemudian fungsi lainnya untuk menyediakan atau menghangatkan limpa dalam mengubah ataupun mengangkut. Jadi sebagaimana dalam proses memasak ataupun mengangkut itu membutuhkan api. Ketika kita memasakkan pada kompor itu untuk memprosesnya membutuhkan suatu api. Kemudian merangsang fungsi usus kecil untuk memisahkan. Yang dipisahkan adalah bagian yang tidak murni dan bagian yang murni dari makanan dan zalir atau cairan tubuh. Kemudian menyediakan panas bagi kandung kemih dan pembakar bawah yang gunanya itu untuk mengubah dan mengeluarkan cairan-cairan tubuh. Jadi untuk mengeluarkan kencing dan mengubah si air kencing tersebut. Kemudian menyediakan panas untuk rahim, untuk menggerakkan darah di rahim, karena di dalam rahim pun ada suatu darah yang harus terus digerakkan secara fisiologis, secara normal, sehingga tidak terjadi bekuan darah. Darah itu tidak macet, tidak membeku, karena ketika darah itu di rahim membeku itu dapat menimbulkan yang dalam istilah medis itu disebut sebagai kista ataupun miom, menimbulkan suatu jaringan yang tidak normal yang menyumbat di dalam rahim. Apa yang terjadi jika api yang kita bahas tadi itu berkurang, api fisiologis berkurang? Jadi pikiran di dalam jantung itu akan menderita dan akan terjadi depresi. Kemudian limpa tidak bisa mengubah dan mengangkut karena tidak ada pembakaran, tidak ada bahan bakar yang diproses, sehingga ketika akan melakukan pekerjaan pun tidak tergerak. Usus kecil tidak dapat memisahkan zalir-zalir karena usus kecil itu membutuhkan panas untuk mengubah dan memisahkan cairan-cairan tubuh. Kemudian kandung kemih dan pembakar bawah itu tidak akan bisa mengeluarkan zalir-zalir. Ketika kandung kemih dan pembakar bawah itu tidak bisa mengeluarkan zalir-zalir, maka zalir tersebut atau cairan tersebut akan tersimpan atau tertimbun di bagian bawah tubuh. Maka terjadi yang namanya pembengkakan atau edema. Terjadi bengkak di daerah kaki maupun penimbunan kencing di kandung kemih. Itu karena kurang api fisiologis yang harusnya mendukung proses-proses kerja kandung kemih maupun pembakar bawah. Kemudian rahim menjadi dingin. Nah, ketika rahim menjadi dingin karena tidak dipanasi oleh api fisiologis dari Mingmen di antara dua ginjal itu tadi, bisa menimbulkan kemandulan, bisa menimbulkan ketidaksuburan karena terjadi ketidakseimbangan di dalam tubuh, terutama di dalam rahim itu tadi. Dari api kita masuk ke air atau yin dengan fungsinya membasahkan. Air itu kan membasahkan kemudian mendinginkan selama kerja fungsi fisiologis tubuh. Ketika bekerja organ-organ itu kan melakukan sebuah pekerjaan. Seperti ketika di kendaraan itu juga membutuhkan air untuk mendinginkan mesin, menjaga suhu agar tetap normal, tidak terlalu kering, tidak terlalu panas, sehingga overheat. Serta menyeimbangkan tindakan menghangatkan api fisiologis. Jadi menyeimbangkan tadi api fisiologis agar tidak terlalu membara, agar tidak terlalu berkobar. Itu diseimbangkan oleh yang namanya unsur air di dalam tubuh, yang juga berasal dari ginjal, sama seperti Mingmen atau api gerbang vitalitas
api fisiologis tadi. Kedua-duanya, air maupun api itu saling memeriksa keseimbangannya. Supaya ketika salah satunya itu ada yang tidak seimbang, jadi yang satunya juga menyesuaikan dan terjadi keseimbangan. Karena ketika keduanya, salah satu dari keduanya itu tidak seimbang, ada yang berlebih atau ada yang kurang, maka disitulah terjadi yang namanya patologis atau keadaan berpenyakit. Jika api tidak terkendali, maka menjadi kelebihan atau berkobar, atau nyalanya terlalu besar dan cenderung naik ke atas. Bagaimana kalau api kan memang arahnya adalah ke atas. Api naik ke atas. Nah, ini kalau ke kepala menjadikan mata merah, kemudian wajah merah, sakit kepala, dan juga jika di tenggorokan itu akan terjadi kehausan karena kering, tenggorokan kering. Jika airnya yang kelebihan, air itu kan sifatnya mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih bawah, ke tempat yang lebih rendah. Ia cenderung mengalir ke bawah. Jika airnya kelebihan, airnya membludak, itu menyebabkan pembengkakan kaki. Nah, gambarnya seperti ini. Kakinya bengkak jika ditekan seperti ini, itu akan lama sekali untuk kembali ke keadaan semula. Inilah yang namanya odema atau edema, pembengkakan air. Kemudian menimbulkan kencing yang berlebihan, beser, dan kencingnya juga banyak, dan tak kuasa mengendalikan buang air. Susah untuk mengontrol buang airnya, jadi sering mengompol, padahal juga sudah dewasa, yang mana seharusnya ketika terasa untuk buang air bisa dikendalikan terlebih dahulu. Tapi ketika airnya kelebihan, nah ini kemampuan untuk mengendalikan buang air ini menjadi terganggu. Panas dan dingin. Kelebihan panas itu masuknya yang, dan kelebihan dingin itu masuknya adalah yin. Contohnya, ketika seseorang itu kelebihan yang, dia akan cenderung selalu merasa panas, gerah, bahkan sampai tidak menggunakan pakaian yang tertutup, tidak suka berselimut, tidak suka minum minuman yang hangat, cenderung suka minuman yang dingin, cenderung suka kipas ataupun AC. Sebaliknya, kalau kelebihan yin itu seseorang selalu merasa dingin, suka berselimut, suka minum minuman yang hangat, makan makanan yang hangat juga, karena kelebihan yin, kelebihan dingin di dalam tubuh. Karakter panas atau dingin itu dapat diamati di dalam suatu tanda atau gejala. Nah, kita ambil contoh bisul. Bisul besar yang merah, kemudian jika ditekan itu, jika disentuh itu terasa hangat atau panas, itu dikategorikan sebagai panas. Contoh lainnya kalau kita memegang atau menyentuh wilayah punggung bawah seseorang, tapi kok terasa dingin, tidak hangat. Nah, itu menandakan sebuah sindrom dingin di ginjal, di kidney. Gelisah dan tenang. Gelisah termasuk juga susah tidur dan juga gemetaran. Ya, gemetaran. Itu termasuk pada kelebihan yang. Ya, gelisah, susah tidur dan gemetaran. Karena itu juga termasuk ke
dalam kategori pergerakan yang dimasukkan ke dalam unsur yang. Tenang, mengantuk, ingin untuk tidak bergerak, nggak pengen banyak gerak, mager. Itu termasuk dalam sindrom kelebihan yin. Kelebihan yin. Kering dan basah. Kita masuk langsung ke contohnya. Ketika mata kering, kemudian tenggorokan juga kering, kulitnya kering seperti ini, bahkan bersisik seperti ini, kering bersisik, kurang nutrisi seperti ini. Baik dalam BAB, tinjanya juga kering. Itu termasuk kelebihan yang. Bisa kelebihan yang ataupun kekurangan yin. Misalnya kekurangan cairan tubuh, itu juga bisa menyebabkan contohnya tinja yang kering. Begitu juga ketika kelebihan yang sama-sama menyebabkan kekeringan. Kemudian mata berair, hidung berair, jerawat lembab, jerawat yang lebih lembab, tidak kering jerawatnya, mengandung sebuah cairan. Kemudian tinjanya encer, tinjanya lunak, bahkan sampai encer, berair. Itu dalam kategori kelebihan yin. Kelebihan yin atau dingin ataupun kurang yang, kurang panas di dalam tubuh. Keras dan lembut. Nah, kita ambil contoh pada pembengkakan atau ketika ada gumpalan atau benjolan di dalam bagian-bagian tubuh tertentu. Ketika ditekan atau diraba, disentuh itu terasa keras. Nah, kalau keras itu dimasukkan dalam kategori kelebihan yang. Sedangkan kalau lembut, ditekan kok lembut itu masuk ke dalam kategori kelebihan yin. Kegairahan dan kelesuan. Kita masuk ke dalam contoh fungsi organ. Jika suatu organ itu terlalu giat, artinya bisa diartikan juga terlalu cepat, terlalu banyak bergerak, atau bertindak berlebihan. Kuncinya di situ, itu menandakan kelebihan unsur yang. Sebaliknya kalau kurang giat, kurang banyak pergerakan, kurang banyak pekerjaan, atau kurang aktif, kuncinya pada kurang aktif itu adalah kategori kelebihan yin. Kalau kita ambil contohnya pada jantung kita sendiri. Detak jantung jika terlalu lambat itu menandakan kelebihan yin pada jantung. Jika detak jantung terlalu cepat itu menandakan kelebihan yang di jantung juga. Kecepatan dan kelambatan. Kecepatan dan kelambatan ini perlu diingat ada dua tanda, yaitu dari aspek geraknya ataupun dari aspek permulaan atau aspek awal munculnya suatu gejala atau suatu tanda. Nah, misalnya ketika seseorang itu geraknya cepat, kalau ngomong juga cepat, berbicara cepat, berjalan juga dengan cepat, itu termasuk dalam kategori kelebihan yang. Sedangkan kalau orang itu geraknya lambat, lemah, lemes, bicaranya juga lambat, kemudian jalannya juga lambat, itu dapat dikategorikan ke dalam kelebihan unsur yin. Nah, kalau contohnya di dalam gejala atau tanda, ketika gejala atau tanda itu munculnya mendadak, kemudian perubahannya dengan cepat. Jadi suatu penyakit munculnya itu mendadak, kemudian berubah-ubah, tambah parah dengan cepat, itu dimasukkan ke dalam kategori yang. Kalau sebaliknya, penyakit itu tampaknya perlahan gejalanya, atau bertahap
tidak berubah tiba-tiba, tidak berubah mendadak, tidak berubah dengan cepat. Penyakit itu dikategorikan sebagai yin. Substansial dan tidak substansial. Yang itu sifatnya halus, kurang padat, dan tidak substansial. Kalau yin sebaliknya, sifatnya kasar, tidak halus, kemudian lebih padat dan juga lebih substansial. Substansi itu adalah sesuatu hal yang memiliki massa dan juga memiliki ruang. Ya, contohnya kalau Qi, energi itu tidak substansial, tidak padat. Sedangkan kalau darah dengan bentuk fisiknya itu dia substansial, dia padat, membentuk bentuk yang fisik, material. Kemudian kita masuk pada perubahan bentuk atau pengubahan, dan pembandingnya adalah pelestarian dan penyimpanan. Kalau yin itu masuknya adalah pelestarian atau penyimpanan. Nah, contohnya adalah fungsi-fungsi organ yin. Yang kemarin organ yin ini telah kita pelajari, itu fungsinya menyimpan. Yang disimpan adalah darah, zalir, dan esensi. Kemudian selain menyimpan juga menjaga apa yang disimpan. Materi-materi yang disimpan itu juga dijaga kelestariannya. Kemudian kalau kita beralih ke yang itu ada kerjanya adalah perubahan bentuk atau pengubahan bentuk. Sebagaimana fungsi organ yang itu yang terus-menerus diisi dan dikosongkan. Ketika sudah diisi, nanti dikosongkan lagi, diisi, dikosongkan lagi, terus-menerus begitu. Dan terus-menerus melakukan perubahan bentuk, mengubah bentuk-bentuk makanan menjadi Qi dan lain-lain, kemudian mengangkut hasil-hasil hasil-hasil proses pencernaan dan mengeluarkan bisa menjadi keringat, bisa menjadi tinja, bisa menjadi urin dan lain sebagainya. Catatan yang perlu kita ingat bersama, jika yin dan yang itu seimbang, maka tidak ada gejala atau tanda, tidak bisa diidentifikasi sebagai entitas yang terpisah. Dengan kata lain ya tidak bisa diamati. Karena apa? Berarti ketika yin yang seimbang itu menandakan kesehatan, menandakan tidak adanya penyakit. Jadi tidak muncul suatu tanda ataupun gejala penyakit tertentu. Contohnya, ketika Qi dan darah itu seimbang, maka wajah itu warnanya akan normal. Warna wajah normal itu adalah merah muda, tidak terlalu pucat maupun tidak terlalu merah, ataupun tidak terlalu gelap yang tidak normal. Jika yin dan yang tidak seimbang, mereka menjadi terpisah. Jadi salah satu unsur itu menjadi lebih banyak dari unsur yang lainnya. Contohnya kalau wajah itu terlalu pucat, itu menandakan kelebihan yin. Kelebihan yin. Jika terlalu merah, wajah itu terlalu merah, maka menandakan kelebihan unsur yang. Nah, kita masuk ke tabel persesuaian. Penyakit akut, penyakit yang mendadak itu termasuk ke dalam yang. Sedangkan penyakit kronis, penyakit yang lama, yang bertahap, itu masuk ke dalam kategori yin. Serbuannya cepat kalau yang, kalau yin itu serangannya itu berangsur-angsur, bertahap, tidak langsung, tidak mendadak. Perubahan patologis yang cepat, ya ini kategori yang. Kalau yin penyakitnya itu tak hilang-hilang, lama. Panas itu dalam kategori yang, sebagaimana api. Kalau yin sebagaimana air itu sifatnya dingin. Tidak tenang dan susah tidur atau gelisah ya itu masuknya ke dalam yang. Kalau mengantuk, lesu, letih, lemah itu masuknya ke dalam kategori yin. Kalau yang karena panas itu tidak suka berselimut.
tidak suka berselimut, tidak suka minum minuman hangat. Sebaliknya kalau yin, karena dingin, maka dia suka berselimut, suka mengenakan pakaian yang tebal, jaket dan lain sebagainya, dan juga suka minum minuman yang hangat kalau yin. Kalau yang kan sukanya minum minuman yang dingin kalau yang. Suka berbaring terlentang pada unsur yang. Kalau yin tidurnya melekuk atau menengkuk. Itu kategori yin. Anggota badan dan badan panas. Anggota badan itu maksudnya adalah ekstremitas tangan dan kaki. Itu anggota badan. Kalau badan itu selain daripada itu, semua anggota badan itu panas, sedangkan kalau yin itu terasa dingin. Wajah merah itu masuknya ke dalam kategori yang, sedangkan kalau wajahnya pucat itu masuk kategori yin. Nah, kalau yang ini senang minuman dingin, kalau yin senang minuman panas. Yang itu suaranya keras, bicaranya juga banyak. Kalau yin itu suaranya lemah, lemas, tidak begitu suka banyak bicara. Yang itu nafasnya kasar, terdengar kasar, bisa eh, didengarkan secara tidak lembut suara nafasnya itu. Kalau yin itu nafasnya dangkal, pendek, dan juga lemah. Yang karena panas itu menimbulkan kehausan. Kalau yin itu tidak haus. Kencing yang warnanya gelap itu menandakan yang. Kencing yang berwarna pucat itu menandakan yin. Sembelit, ya, BAB-nya susah keluar. Itu kategori yang. Kalau tinja encer itu kategori yin. Lidah merah dengan lapisan kuning itu kategori kelebihan yang. Kategori kelebihan yang. Nanti ketika belajar diagnosa lidah, ketika menjumpai lidah merah, lapisannya kuning, itu masuk dalam kategori kelebihan yang. Kalau yin, kelebihan yin, lidahnya akan pucat, badan lidahnya akan pucat putih. Kalau yang dalam diagnosa nadi itu terasa penuh. Kalau yin, diagnosa nadinya itu kosong. Oke, ini catatan lagi. Meski semua tanda dan gejala atau manifestasi klinis dapat dikategorikan menjadi yin atau yang, tapi masih, ini perlu diingat, masih kurang rinci untuk kegunaan klinis, masih belum terlalu spesifik, masih belum terlalu detail, masih ada teori-teori lain yang dibutuhkan untuk menjelaskan dan mengkategorikan suatu tanda atau gejala manifestasi klinis dengan lebih detail. Contohnya, kalau kita pakai teori yin yang, menemukan wajah merah, itu merupakan tanda kelebihan yang. Oke, sederhana sekali kalau kita memakai teori yin dan yang saja. Tapi wajah merah itu juga bisa karena panas penuh dan juga bisa karena panas kosong. Nah, tidak cuma karena kelebihan panas, tapi panasnya masuk ke kategori apa dulu? Apakah ke kategori panas penuh atau ke kategori panas kosong? Nah, ini itu harus lebih detail lagi. Nah, kalau misal karena panas penuh nih, kita ambil contoh karena panas penuh. Panas penuhnya itu ada pada organ yang apa? Apakah karena api liver jadi panas penuh, karena api jantung, atau karena paru-parunya yang panas, atau karena perut, lambung itu yang panas? Yang mana dulu? Maka harus lebih detail lagi, karena nanti juga dalam terapi, dalam kita menentukan herbal ataupun menentukan titik akupuntur dan manipulasinya itu kan juga harus lebih spesifik, lebih detail lagi. Teori yin yang masih terlalu umum. Nah, itu tadi, untuk memberikan suatu pedoman pengobatan. Maka
perlu dipadukan dengan teori-teori yang lain. Masih banyak teori-teori yang belum kita pelajari dan akan kita pelajari nantinya. Misalnya teori diagnosa 8 prinsip ataupun teori-teori organ dalam. Ini yang akan membantu kita agar dalam melakukan diagnosa dan terapi itu lebih spesifik dan lebih tepat guna lagi. Oke, terima kasih. Kita cukupkan pembahasan dalam video ini dan akan kita lanjutkan pada video berikutnya.